warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Yang terhormat pengasuh pimpinan Pusat Mahat Tahfiz Bukaka Al-Ustadz Ari Abu Zatain LCMAG SGI CMK Hafizahullah Ta'ala. Yang terhormat Siteh Manager PT BMS Bapak Muhardin. Yang kami hormati Kepala Cabang Mahat Tahfiz Bukaka Kabupaten Luwu Al-Ustadz Muhammad Yogi MH. Yang kami hormati Pemerintah Daerah Camat Buah Bapak Haji Sakti Latif. Yang kami hormati Bapak Eko perwakilan Masjid Al-Muhajirin, dan seluruh tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, dan juga para santri sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, kita dapat hadir dan berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan peresmian program beasiswa hafal Al-Quran dan bahasa Arab Mahat Tahfiz Bukaka cabang keempat Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kemudian senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah konsisten menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Para tamu undangan yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, terlebih dahulu kami membacakan secara singkat rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, laporan-laporan, sambutan-sambutan. Kemudian yang keempat, prosesi peresmian program beasiswa. Kemudian yang terakhir, doa dan penutup. Mungkin demikian untuk mengefisienkan waktu yang ada, kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fahri. Kepada Ananda kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus mengurus makhluknya. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Kemudian acara selanjutnya yaitu laporan dan sambutan Kepala Cabang Mahatafis Bukaka Kabupaten Luwu, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yogi MH Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Pengasuh dan Pemimpin Pusat Mahatahfiz Bukaka, Al-Ustadz Ari Abu Zatain LC MAG SK CMK,
hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati juga Seat Manager PT BMS Bapak Muhammad Aldin, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati juga pemerintah daerah Camat Desa Buah Bapak Haji Satilatif, hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati pula Bapak Eko perwakilan Masjid Al-Muhajirin. Yang kami hormati Bapak Sugit Kepala Keamanan di PT Bumi Mineral Sulawesi. Dan yang kami hormati seluruh santri Mahat Tahfiz Bukaka Cabang Luwu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kepada yang kami hormati seluruh jajaran BMS, Ibu Kantin, Bapak-bapak pegawai dan seterusnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini. Allah menggerakkan kita, bukan kita yang bergerak. Allah menggerakkan kita ke jalan yang sangat luar biasa, yaitu peresmian program beasiswa hafal Al-Quran. Masya Allah. Dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita hadiahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nuri, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Tabe kepada seluruh jajaran ya. Permisi, ternyata bahasa Ana dari Lombok, ternyata bahasa kita sama. Tabe, masya Allah. Permisi. Insya Allah kita permisi ke sini ke seluruh penghuni, seluruh keluarga besar BMS, bahwasanya di tengah-tengah pabrik didirikan sebuah lembaga yang masya Allah yang luar biasa, yaitu lembaga Mahat Tahfiz Bukaka, yaitu menghafal Al-Quran. Di sini di tengah-tengah pabrik, tujuannya dari muassis yaitu pendiri Bapak Haji Suhali Kala untuk menghidupkan kerohanian di dalam BMS ini, Bumi Mineral Sulawesi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an, adik-adik santri, ini begitu luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa menghafal Al-Qur'an? Kita baca di sebuah tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan di dalam menghafalkan Al-Qur'an, fahal min muddakir, siapa yang mau menghafalnya. Dimudahkan siapa yang mau menghafalnya. Tapi bapak-bapak, faktanya, ini fakta, banyak penghafal Quran yang menangis menghafal. Menangis gimana? Enggak hafal-hafal. Ada yang hafalnya luar biasa, hilangnya cepat juga. Ada yang lama menghafalnya, cepat juga hilangnya. Gitu. Ada yang lama menghafalnya, lama juga hilangnya, dan seterusnya. Mungkin bapak-bapak juga di sini bisa, sebagaimana kata Bapak Aldin, karyawan atau petugas di sini yang mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bareng-bareng kita bersama di sini, kita sama-sama fastabiqul khairat. Tapi dia di sini katakan, fahal min muddakir, siapa yang mau menghafalkan Al-Quran itu? Padahal dikatakan di sini, kenapa Allah mengatakan fahal min muddakir, siapa yang mau menghafalnya? Ternyata sebagaimana dikatakan oleh qori tadi, wa nazzalna minal qur'ani, dan sesungguhnya kami telah menurunkan wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil, yang membenarkan kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil atau bahasa orang sekarang itu perjanjian lama dan perjanjian baru, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, dan dari kitab Matius, Markus, dan seterusnya, itu yang bisa menghafalnya cuma 5. Yang bisa menghafal Taurat dan Injil itu cuma 5. Kenapa di sini dikatakan fahal min muddakir, siapa yang mau menghafalnya? Maksudnya apa? Bahwasanya selain kitab Al-Quran tidak ada yang mampu menghafalnya kecuali 5 yang bisa menghafal Taurat. Yang pertama Nabi Musa, jelas Nabi Musa yang menerima Taurat, beliau yang menghafalkan kitab Taurat. Yang kedua adalah Nabi Harun, ini dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Kedua adalah Nabi Harun. Yang ketiga namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah pemimpin murid dari Nabi Musa yang akan masuk ke Yerusalem untuk membebaskan Yerusalem.
ketika itu. Nabi Musa tidak bisa masuk ke Yerusalem ketika itu, meninggal. Yang meneruskannya namanya Yusha bin Nun. Yang ketiga, beliau yang menghafalkan Taurat dan Injil. Kemudian yang keempat itu namanya Uzair. Yang nama mungkin terkenal itu di dalam Taurat itu Ezra. Nabi Ezra. Kalau kita menyebutnya Uzair. Makanya orang Yahudi menuhankan Uzair karena dia menghafalkan kitab Taurat. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Katanya sesungguhnya orang Yahudi itu menuhankan namanya Uzair karena dia menghafal kitab Taurat. Karena orang menghafal kitab suci itu luar biasa sampai dikatakan sebagai Tuhan. Orang yang bisa menghafalkan kitab suci. Kemudian yang keempat itulah Nabi Isa alaihissalam, yaitu yang bisa menghafalkan Taurat dan Injil. Cuma 5 dan 5-5-nya Nabi. Tidak ada umatnya yang bisa menghafalkan Taurat dan Injil kecuali Al-Quran. Maka dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran bisa dihafalkan oleh siapapun. Bisa dihafalkan oleh siapapun, pekerja kah? Bisa dihafalkan oleh siapapun, orang tua kah? Bisa dihafalkan oleh siapapun, hatta orang Buddha bisa menghafalkan Al-Quran. Hatta orang yang di Lombok itu ada namanya Naja. Mungkin dulu rame di RCTI itu namanya Naja. Itu sebelahan kabupaten dengan anak pribadi, namanya Naja. Itu lumpuh, Pak. Lumpuh, tidak bisa jalan, cuma bisa berbicara. Itu beliau menghafalkan Al-Quran. Ada juga dari Aceh, orang yang udah tua. Umurnya nggak salah 60 atau 70 tahunan. Bisa menghafal Al-Quran. Itulah mukjizat yang luar biasa. Makanya, dengan mukjizat yang luar biasa ini, Bapak Suhaili kalah memuasiskan, maksud mendirikan Ma'had Tahfiz Bukaka ini. Percaya bahwasanya seorang itu bisa menghafalkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu dari penelitian manapun agak sulit diteliti. Kenapa? Bayangkan orang Indonesia, orang Luwu, orang Palopo yang mungkin tidak menggunakan bahasa Arab di dalam kesehariannya, tapi bisa menghafalkan sebuah bahasa dalam sebuah buku yang tidak pernah menjadi dialek dia. Bisa dia menghafal. Berarti di sana bukan karena apa? Bukan karena kehebatan, kepintaran, prestasi. Akan tapi itu semua karena Allah memudahkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sebenarnya panjang lebar yang akan kita sampaikan, akan tetapi waktu yang sangat singkat yang diberikan, ya sekali lagi kami di sini permisi bertabik kepada pembesar-pembesar yang di sini, kepada seluruh mungkin Bapak Security, karyawan, kemudian Ibu Kantin dan seterusnya. Ada santri kita di sini yang mungkin nanti kedepannya lalu lalang seperti itu. Mungkin kita minta tolong untuk kita sama-sama saling jaga, saling menghormati, dan santri kepada seluruh karyawan, petugas-petugas di sini kita semua saling menghormati. Kita tunjukkan bahwasanya kita menghafalkan Al-Quran dan kita mempunyai akhlak Al-Quraniyah. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Cabang. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Site Manager PT BMS yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhallim. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Yang saya hormati pengasuh dari pusat untuk program beasiswa hafal Al-Quran, Ustaz Ari Abu Zatin. Yang saya hormati pengasuh dari Ma'had Tahfiz Bukaka untuk di cabang Luwu, Ustaz Yogi dan rekan-rekan. Yang saya hormati
perwakilan dari pemerintah, tokoh masyarakat, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati pimpinan dari Grup 7 untuk pengamanan di area kawasan Bumi Mineral Sulawesi, beserta rekan-rekan karyawan, dan yang saya hormati adik-adik saya, santri-santri generasi Qurani ke depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena mempertemukan kita di tempat ini di hari yang penuh berkah, dalam rangka peresmian program beasiswa hafal Al-Quran dan bahasa Arab Mahat Tahfiz Bukakah. Agak sulit dihafalkan karena agak beda bahasanya. Kita ini di proyek orang-orang teknik, Pak Ustadz, jadi mohon maaf kalau agak kaku-kaku. Apalagi Pak Sugit. Hari ini sebenarnya kita bukan sekedar meresmikan bangunan, tetapi membuka pintu bagi lahirnya generasi Qurani ke depan. Generasi-generasi ini insya Allah menjadi penyejuk mata bagi orang tua, pengangkat derajat keluarga, dan pembawa cahaya di tengah umat. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada pengurus, pembina, dan terutama kalau masih ada wali-wali santri, karena memberikan tanggung jawabnya kepada Mahat Tahfiz Bukakah untuk mengikuti program beasiswa yang selama setahun ini. Jadi saya juga punya banyak ponakan ada di pesantren. Biasanya bukan santrinya yang berat, tapi orang tuanya. Orang tuanya yang paling sulit melepaskan anaknya untuk dititip ke pengurus atau yayasan, apalagi sekolah-sekolah. Jadi mohon adik-adik di sini beasiswanya ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah kami juga dari pengurus fasilitas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya supaya adik-adik, pembina, dan pengurus bisa mencapai target untuk jadi hafiz Quran, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya titip pesan terutama dari beberapa karyawan, dan kemarin sempat diskusi dengan pengurus masjid bahwasanya kalau bisa sekali seminggu atau 2 kali seminggu kita adakan kajian-kajian, mengaji bersama, ataupun ikut menghafal. Jadi saya mohon kepada pembina untuk disiapkan satu waktu dalam seminggu atau 2 minggu sekali, tidak apa-apa, supaya kami juga karyawan ada juga motivasinya. Jangan cuma juz 30 saja dihafal atau beberapa surah saja dihafal, tapi kita dengar tausiah-tausiah, jadi ada juga semangat untuk bisa menghafal paling tidak surah-surah pendek, lebih banyak lagi hafalannya, ya. Jadi saya kira demikian. Itu tadi masukan dari karyawan dan rekan-rekan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Manajer Said PT DMS. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dan tausiah dari pengasuh pusat Mahat Tahfiz Bukakah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ari Abu Zatain LCMAG Hafizahullah Ta'ala.
Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Yang kami hormati kepada Al-Mukarram Bapak Muhammad Aldin selaku Site Manager di PT BMS. Yang kami hormati kepada seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin. Ada Pak Eko, kemudian Pak, mohon maaf ini saya belum yang alhamdulillah hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita bersama ini. Yang kami hormati kepada grup 7 dari Pak Sugit ya. Ada juga Pak Fahrul, kemudian ada Bu Tari dan seluruh rombongannya, pejuang-pejuang, para ibu-ibu, Masya Allah bapak-bapak yang tak kenal lelah untuk menyiapkan semuanya ini. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua dengan balasan yang berlipat ganda insya Allah. Yang kami hormati dan kami banggakan pula kepada seluruh asatidzah para pembina. Ada di sini pimpinan cabang dari Mahatafid UKK cabang Luwu, Ustaz Muhammad Yogi. Ada para asatidzah, ada Ustaz Samili, ada Ustaz Widian, kemudian Ustaz Fatih. Dan yang kami cintai kepada seluruh ananda semua, para santri angkatan perdana Mahatafid UKK cabang Luwu. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini adalah sebuah momentum yang sangat sakral, sangat penting. Di tanggal 11 Agustus 2025 kita berekspansi jauh dari pusat, yaitu dari Bogor, pusatnya itu sama persis seperti ini. Cabang pertama itu di dalam pabrik juga, pabrik Bukaka sesuai dengan namanya. Kemudian ada juga cabang kedua ada di Jakarta Selatan, cabang ketiga ada di Bekasi, tepat di belakang rumah pendiri sekaligus komisaris utama dan direktur dari PT BMS, yaitu Bapak Haji Suhaili Kala. Dan alhamdulillah hari ini atas rahmat dan izin Allah kita bersama mewujudkan mimpi besar dari ayahanda kita semua, Bapak Haji Suhaili Kala. Saya masih teringat 2 tahun yang lalu, Masya Allah. Ini Mahatafid UKK baru berusia 2 tahun. Baru bulan Mei kemarin, tepat 2 tahun. Tapi, subhanallah, Allah gerakkan hati ayahanda Bapak Haji Suhaili Kala untuk terus membangun, bahkan di semua sektor, semua pabrik yang beliau miliki. Bahkan insya Allah, kalaulah Allah meridhai, tahun depan akan kita buka di Poso, akan kita buka di Kerinci dan di tempat lainnya. Ini tak lain karena beliau melihat untuk menjadi yang terbaik bukan dari segi akademisi. Untuk menjadi ananda-ananda yang hadir ini dan seluruh yang hadir untuk menjadi manusia terbaik, maka lihat bagaimana polanya. Seorang manusia dari awal penciptaan sampai akhir menjadi manusia terbaik bagi Nabi Muhammad SAW karena Allah menurunkan kepada beliau Al-Quran. Dari seluruh tanah yang ada di atas muka bumi, bukan tanah Luwu yang terbaik, bukan pula Jakarta yang terbaik, tetapi Mekah dan Madinah karena Al-Quran. Ramadan menjadi bulan terbaik karena Al-Quran. Jibril menjadi panglimanya malaikat dengan Al-Quran. Dan insya Allah PT BMS yang di dalamnya ada penghafal Quran menjadi PT yang terdepan dan terbaik insya Allah. Kita yang saat ini mengabdikan diri dengan Al-Quran insya Allah
ikut kecipratan menjadi manusia terbaik insya Allah. Maka Anda mewakili dari seluruh pembina dan pengasuh dan seluruh pendiri dan juga para dewan penasihat mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh pihak yang sampai saat ini turut untuk menjalankan program ini baik untuk hari ini ataupun di masa yang akan datang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini sebenarnya sudah kedatangan 30 santri. Ini kita coba 1 tahun menghafal Al-Quran dan bahasa Arab. Hari ini mungkin sebagian saja yang sudah banyak hafalannya, tapi ana yakin di bulan Juni, Juli tahun depan, ini antum sebagai saksi semua, anak-anak yang saat ini sedang mendengarkan peresmian ini akan menjadi para penghafal Al-Quran insya Allah. Yang terus mendoakan segala kebaikannya untuk diri sendiri ataupun untuk semuanya, bil khusus untuk pondok kita dan juga PT BMS tentunya. Dan saya setuju dari saran dari Pak Muhammad Aldin tadi, kita di sini numpang, Pak. Maka kita pun ingin memberikan manfaat kepada pabrik ini dan juga masyarakat sekitar tentunya. Kita ada kegiatan khatmil Quran biasanya setiap bulan, di awal bulan. Maka sangat senang kalau seandainya setiap tempat itu kita khatamkan Al-Quran insya Allah. Bahkan tadi ada harapan dan harus direalisasikan bahwasanya kita ini harus mewarnai lingkungan yang ada, yang terdekat, baik untuk karyawan, terkhusus untuk meramaikan masjid pula. Maka saya sangat senang kalau seandainya para santri dan didukung oleh program yang dibantukan oleh para asatidzah nantinya bukan hanya berhenti di sekitar tembok asrama saja, tapi memberikan manfaat untuk yang lebih luas lagi. Seharusnya mampu mengamalkan sebagaimana sabda Nabi, bukan hanya menjadi terbaik untuk dirinya, tetapi maksimal khairukum man ta'allama al-Quran, bukan hanya belajar saja, wa'allamah, tetapi harus syarat kedua, yaitu mengajarkannya. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan niatan baik yang kita awali pada hari ini, Allah ridhai, Allah mudahkan langkah kita. Kami mewakili para seluruh santri, kalaulah nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, maka kami sepenuhnya mohon maaf yang sepenuhnya, dan tentunya kami juga mohon doa dan juga dukungannya dari seluruh pihak, baik dari pihak PT BMS ataupun pihak masjid, untuk terus memberikan nasihat, memberikan teguran, dan juga memberikan motivasi agar anak-anak kita ini betul-betul menjadi penghafal Al-Quran yang bermanfaat untuk masyarakat lebih banyak lagi tentunya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala khilaf, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran yang terus membantu dalam menyelenggarakan program beasiswa ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan tausiah dari pengasuh pusat Mahat Tahfiz Bukaka. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari perwakilan DKM Masjid Al-Muhajirin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eko. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat.
juga nanti sambut akan apa sambutan juga ini apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan Head Manager PT BMS, juga PT Bukaka, dan semuanya yang terhormat. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini, yaitu sebagai awal dari lebih majunya dari perusahaan PT BMS, semoga ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Meskipun pada dasarnya apapun yang kita lakukan di sini, bekerja adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkembang kita ada program ini Mahatafiz Bukaka yang akan menjadikan kita semua yang ada di BMS ini, terutama para santri, ya, biar sempurna dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Kami sebagai perwakilan dari PT BMS, pengurus Masjid Al-Majirin, ya, dari BMS, kemudian nanti akan berusaha semaksimal mungkin akan memberikan fasilitas atau sarana yang ada dengan masjid itu. Semua kegiatan akan membantu tercapainya kesuksesan daripada para santri dalam menghafal Al-Quran, dalam kebersihan misalnya, sarana dan lain sebagainya. Ya, tempat istirahat silakan. Sana kalau capek sampai tiduran kayak baca Al-Quran, hafal Al-Quran, nyapu kayak silakan, nggak masalah. Nyapu itu jangan sebagai nyapu, betul-betul itu adalah suatu ibadah yang luar biasa. Jangan yang sepele itu, ya. Adik semua ya, bukan adik nih Pak, bukan semua, udah adik semua. Artinya apa? Artinya adalah apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, Rasulullah SAW, jangan memandang kecil besarnya suatu ibadah. Jadi pandang, karena pahalanya kita nggak tahu. Sekecil apapun ibadah yang ada kita anggap kecil, pada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Walau alam ya, itu hanya Allah yang juga yang tahu. Kita ibadah aja, semampu kita. Di depan kita ada ibadah, kita kerjakan, itu aja. Nyapu dan sebagainya, bersih kamar mandi itu pun juga ibadah. Ibadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita untuk melaksanakannya di situ. Ya. Jadi itulah apa namanya? Yang penting, yang utama adalah ada semua, ya, kami hanya memberi fasilitas, ya, fasilitas untuk mempermudah, ya, fasilitas untuk biar tidak terganggu dalam rangka belajar untuk menghafalkan Al-Quran itu, ya. Demikian juga selain saya juga ini ada pengurus-pengurus yang lain seperti ya kenalkan Pak Zainal, ada Pak Haji. Beliau juga sangat berperan sekali dalam masjid kita, Masjid Al-Majirin. Terutama Pak, ini yang kurang di masjid kita ini, terutama ya, yaitu masalah imam. Mau nanti kami ke saya, jadi kadang imam dan bacaan itu suka salah. Gitu. Nanti mau lah dengan senang hati, dengan senang hati ya, agar nanti kiranya ada perwakilan dari santri atau dari apa ustadz yang bisa mewakili untuk menjadi imam di masjid kita, terutama imam sholat maghrib, isya dan subuh gitu.
Karena kami sendiri merasakan bahwa kami juga karena dasarnya bukan dari pondok, ya kami dari sekolah umum waktu kami sekolah dulu, jadi dalam bacaan itu kurang sempurna, ya, apalagi baca yang panjang-panjang itu ada banyak makhraj tajwid yang tidak betul. Saya kira segitu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan kita semakin koreksi diri ya, untuk semakin maju dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan DKM Masjid Al-Muhajirin. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Selanjutnya kita merangkap pada acara yang berikutnya, yaitu prosesi peresmian program beasiswa yang akan dilaksanakan secara simbolis dengan pemotongan pita. Mungkin ya. Kita dulu. Semuanya nanti kan hasil. Semuanya. Ya. Oh, udah. Arti undang ya, yang tamu undangan itu. Kami mohon kesediaan para tamu undangan untuk bisa maju ke depan untuk sama-sama melaksanakan prosesi pemotongan pita. Kami persilahkan untuk para tamu undangan. Silakan. Ustaz, mungkin kita di samping Ustaz. Kita juga dari samping. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang sudah bersedia mengikuti program prosesi pemotongan pita. Selanjutnya prosesi penyerahan beasiswa secara simbolis, yang dalam hal ini kami minta kesediaan Al-Ustadz Ari Abu Zatain LCMAG dan juga Bapak Aldin sebagai Site Manager PT BMS untuk tetap berada di atas panggung. Ini diserahkan ke antum juga nanti sampaikan ya. Kalau habis ada tangan ini diserahkan proses lagi.
Selanjutnya penyerahan kepada Kepala Cabang Mahat Tahfiz Bukaka Kabupaten Luwu yang akan diserahkan kepada Al Ustadz Muhammad Yogi MH. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kita ke belakang. Demikian prosesi peresmian dengan secara simbolis pemotongan pita. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang sudah bersedia naik ke atas panggung. Selanjutnya kita merangkap pada acara yang berikutnya, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al Ustadz Widian SPD MPD. Kepada Al Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Silakan mungkin, Ustaz. Sebut panggung, Ustaz. Habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk lebih berkahnya acara kita dan semoga apa yang kita inginkan, kita harapkan Allah kabulkan, Allah segerakan, Allah mudahkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la nuhsi than 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha salghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم إنا نسأل بالفاتحة المعظم المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولمشايخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضى عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهذه القرية. اللهم بارك لهذا المعهد لمن يتعلم فيه وعلم فيه ويخدم فيه ويساعد فيه ويتصدق فيه لاحقا وسابقا وخصوصا إلى مؤسسه ووصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين. اللهم اجعلنا من حفاظ القرآن والعاملين به. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل القرآن حجة علينا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamu undangan ke Majelis Ulama.
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka sampailah kita pada akhir kegiatan kita pada hari ini. Maka untuk menutup kegiatan kita, sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami minta kesediaan para tamu undangan untuk bisa mengambil sesi foto bersama. Kami mohon kesediaannya untuk bisa naik di atas panggung, kita ambil sesi foto bersama. Di foto dulu. Pak. Antum juga habis ini. Habis ini antum juga naik. Baru seluruh santri. As. Selanjutnya kami minta kesediaan para pembina dan seluruh santri untuk ikut mengambil foto bersama. Silakan para santri dan para pembina untuk bisa mengambil sesi foto bersama. Duduk aja nggak apa-apa. Ya. Nah, yang nggak muat ya duduk dulu ya. Duduk ya dulu gitu ya. Yang nggak muat duduk di sini aja, duduk di sini aja. Duduk gini. Duduk sini aja. Duduk, kakinya dibawa. Kakinya dibawa. Oh. Isan putar balik Isan semua. Besar. Yang ini maju. Oke. Yang putus siapa? Tangan ini satu. Sekali lagi takbir. Takbir. Tangan ditahan biar kotor ya. Takbir. Masya Allah. Kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ini ditonton. Kamu kemana? Santi kemana gitu? Kamu ke situ. Makan dulu. Pemirsa kita foto. Oh.
santri-santri mana yang bagian Farid. Pakai HP ini, pakai HP di sana. Itu yang bagus. Itu sama aja. itu yang sana. Kayaknya Ustaz. Itu udah diselesaikan nggak? Udah diselesaikan dari sana. Videonya udah disimpan. Ini kayaknya